Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Muhammad Lutfi Khairuddin saat ini berada di kota Surakarta ya, kota Solo, Provinsi Jawa Tengah. Dan di belakang saya ini adalah Keraton Kasunanan ya, Keraton Kasunanan Hadiningrat yang merupakan salah satu keraton selain Keraton Yogyakarta atau Ngayogyakarta Hadiningrat, pecahan dari Kerajaan Mataram Islam. Saya untuk channel Bung Lutfi Official bisa dilihat di video saya sebelumnya. Saya sudah membuat video di Pura Mangkunegaran ya, Kadipaten Mangkunegaran di kota Surakarta ini. Nah, sekarang ini di Keraton Kasunanan, yaitu Keraton Surakarta yang merupakan pecahan dari Kerajaan Mataram Islam setelah adanya perjanjian Giyanti, di mana Kerajaan Mataram Islam itu dipecah menjadi dua, yaitu Yogyakarta yang diperintah oleh Sri Sultan Hamengkubuwono dan Surakarta yang diperintah oleh Pakubuwono ya, Sri Susunan Pakubuwono begitu. Nah, kita tahu bahwa Kerajaan Mataram Islam ini adalah merupakan kerajaan yang didirikan oleh Sutowijoyo dengan gelar Panembahan Senopati ing Alogo Khalifatullah ing Tanah Jawa. Sebelumnya ada Kerajaan Pajang dan Kerajaan Demak ya. Nah, jadi sebelum berdirinya Mataram Islam ada Kerajaan Majapahit, kemudian Kerajaan Demak, rajanya ada Raden Patah atau dengan gelar Senopati Jimbon Ngabdurrahman Saidin Panotogomo, kemudian Pati Unus Pangeran Sabrang Lor, kemudian Raden Trenggono, kemudian dilanjutkan dengan Kerajaan Pajang, yaitu rajanya Mas Karebet atau Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya, yang kemudian dilanjutkan oleh Arya Pangiri. Nah, setelah itu berpindah ke Mataram Islam, rajanya yang pertama Sutowijoyo, Panembahan Senopati tadi ya, Panembahan Senopati ing Alogo Khalifatullah ing Tanah Jawa, kemudian Mas Jolang atau Panembahan Sedo ing Krapyak, dan kemudian adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo ya, yang terkenal beliau gigih melawan penjajahan Belanda atau VOC dan menggabungkan kalender Islam kepada kalender Jawa begitu ya. Jadi bulan Muharram tahun Hijriah sampai bulan Dzulhijjah itu menjadi Suro, Sapar, Mulud, Ba'dem Mulud, Madilawal, Madilakhir, kemudian apalagi itu Selo, Besar, Ruah, Poso, dan seterusnya. Itu diakulturasikan ya, penggabungan dua budaya begitu, Islam dan Jawa. Nah, kemudian setelah itu berturut-turut diperintah oleh Amangkurat 1, 2, 3, 4 dan terjadi perjanjian Giyanti, akhirnya pecah menjadi Yogyakarta di sana. Nanti saya ke Yogyakarta, ada Keraton Yogyakarta dan ini Keraton Surakarta yaitu Kasunanan. Sebelumnya keraton ini ada di daerah Kartasura pemirsa, 20 km dari sini. Karena dulu ada peristiwa Geger Pecinan ya, porak-poranda begitu, akhirnya diputuskan oleh Pakubuwono kedua pindah ke sini ya. Di keraton ini sangat luas sekali, Keraton Kasunanan ini pemirsa, dan memang kalau lihat dari depan begini kelihatannya sepi begitu ya, karena memang ditutup. Namun pemirsa bisa saksikan ini adalah gerbang depan begitu, ada tembok besar. Nuhun sewu Pak, ada tembok besar. Terus di depan sini adalah alun-alun lor atau alun-alun utara ya, pemirsa bisa saksikan begitu. Nah, ini merupakan jalan keluar masuk mobilitas penduduk begitu ya. Ini baliknya tembok ini adalah alun-alun lor atau alun-alun utara ya. Temboknya seperti ini pemirsa, seperti benteng ya. Bukan benteng Takeshi ya, ini bentengnya keraton ini. Nah, ini dibuat mobilitas warga, pintu depan keraton ini gerbangnya baik roda 4 maupun roda 2. Nah, pemirsa bisa saksikan. Nah, tentu usia keraton ini sangat tua pemirsa. Kira-kira tahun 1700 ya 1700-an ya. 35, 40 atau berapa 55 ini keraton ini didirikan. Pokoknya 1700 Masehi begitu. Sudah tua sekali usianya, dan memang pemirsa bisa saksikan kelihatannya kurang terawat pemirsa ya. Mohon maaf sebelumnya, kemarin sempat terjadi konflik keluarga begitu kalau pemirsa lihat di media di Keraton Surakarta ini, dan sudah dimediasi oleh pemerintah yaitu Presiden Jokowi, baik sekarang sebagai presiden maupun dulu ketika wali kota Solo maupun zamannya wali kota Pak F.X. Hadi Rudiatmo begitu.
antara apa itu Sri Pakubuwono ke-13 Hanggabehi dengan Tejo Wulan, dan alhamdulillah terjadi rekonsiliasi. Tapi kemarin rupanya ada lagi konflik begitu. Nanti pemirsa saya ajak masuk ke dalam keraton melalui pintu museum, pemirsa, masuk ke dalam begitu ya. Nah, ini depan keraton begitu. Nah, bagi warga yang mau foto-foto, ada bapak-bapak tadi saya juga sudah foto seperti tentara keraton begitu ya, pasukan keraton begitu. Ini di depan begitu ya, seperti ini. Nah, ada warga yang mau foto kemudian mengambil gambar begitu, dipersilahkan. Ini batasannya ya, batas pengambilan gambar begitu di sini begitu. Nah, jadi keraton Surakarta ini adalah salah satu keraton dari kerajaan Mataram Islam selain Yogyakarta, dan memang Solo ini juga adalah kota budaya ya, atau culture city, atau barangkali warisan budaya juga ya, heritage begitu ya. Jadi yang harus dilestarikan karena mengandung nilai-nilai sejarah begitu, syarat sejarah yang harus menjadi pengetahuan untuk generasi yang mendatang. Jadi kita ini sebelum berdirinya Republik Indonesia 17 Agustus 1945 ada banyak kerajaan begitu yang ada di Nusantara begitu. Terutama kerajaan Mataram Islam yang pecahnya salah satunya ini pecahnya yaitu Keraton Surakarta Hadiningrat. Nah, pemirsa bisa pemirsa saksikan ini ada foto Pakubuwono ke-13 Hanggabehi ya. Beliau Pakubuwono ke-13 ya. Saya mendengar beliau sedang sakit, mudah-mudahan sehat ya. Ini kemarin ada kirap 1 Suro ya, atau 1 Muharram begitu, yaitu Rabu Legi malam Kamis Pahing 19 Juli 2023. Tabuh beduk mungkin ya, 23.00 WIK ya. Ada sapi apa itu namanya, biasanya Kiai Slamet, Kiai apa begitu dan seterusnya. Ini ada rute kirapnya, pemirsa bisa baca sendiri. Keraton Kasunanan Hadiningrat ke utara melalui Supit Urang, lalu Jalan Pakubuwono, Gapura Geladak ke utara menuju Jalan Jenderal Sudirman, kemudian Jalan Mayor Kusmanto, Jalan Kapten Mulyadi, Jalan Brigjen Slamet Riyadi, kembali ke Keraton Kasunanan Hadiningrat dan seterusnya. Pemirsa bisa baca sendiri. Ini beberapa mobil wisatawan yang terparkir di depan keraton ini, pemirsa. Memang keraton ini tidak seperti di Yogyakarta. Surakarta sendiri dulu pernah menjadi daerah istimewa setelah Indonesia merdeka tahun 46, namun hanya berlangsung 10 bulan sebelum status itu dicabut. Dulu di daerah istimewa Surakarta, tapi kemudian tidak lagi dan sekarang menjadi biasa. Yang tetap daerah istimewa yaitu Yogyakarta, DIY, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, jadi seperti ini pemirsa ya, mobilitas warga di depan keraton nanti untuk jam-jam tertentu akan ditutup begitu karena ada gerbangnya. Ini mungkin jalur yang cepat juga ya, artinya warga boleh melintas di depan keraton untuk mobilitas atau aktivitas begitu ya, keseharian. Nah, saya ajak ke museum dan masuk ke dalam keraton Surakarta Hadiningrat pemirsa. Di luar ini ada penjual yang menjajakan barang dagangan begitu ya. Ini apa ini, SMP ya, Kasatrian Surakarta. Jadi ada Surakarta, ada Kartasura, ada Solo dan seterusnya. Dan ini Surakarta adalah Karisedenan ya. Kalau tidak salah itu termasuk Solo ini, Surakarta. Terus ada Karanganyar, Boyolali, Wonogiri, terus mana lagi, Klaten ya. Itu Karisedenan Surakarta. Kalau untuk stasiun kereta api ada stasiun Solo Balapan yang terkenal, Terminal Tirtonadi. Kemudian untuk bandar udara ada Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo. Ini ada Dokar pemirsa, atau disebut juga mungkin di tempat lain Andong, apalagi Bendi, Sado, Delman ya. Nah, ini pemirsa, kita akan masuk museum begitu. Ada karcisnya begitu ya. Nah, nanti pemirsa akan saya ajak melihat dari dekat Keraton Kasunanan
Hadiningrat, Kasunanan Surakarta Hadiningrat begitu ya. Nah ini karcis masuk keraton dan museum entrance masuk ya, seperti ini pemirsa. Nah ada patung apa ini ya. Nah ini ada Paku Buwono ke-10 ini pemirsa, dari tahun 1841 sampai 1911 Masehi ya. Nah itu ada huruf Jawa di bawahnya, mohon pemirsa kalau yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Nah nggih. Nah seperti ini pemirsa, kita akan membeli tiket karcis begitu untuk masuk ke dalam keraton ya. Ini loketnya. Nah, assalamualaikum. Kita akan membeli tiket masuk pemirsa, atau karcis begitu ya. Ini ada tata tertib masuk museum dan keraton Surakarta pemirsa. Wisatawan harus diantar pemandu lokal berpakaian pantas, tidak memakai alas kaki kecuali sepatu dan seterusnya. Ya nanti kita lihat nanti ya. Mas, nyuwun sewu Mas, bisa masuk Mas ya pakaian begini atau saya harus ganti batik? Gak apa-apa, kalau ke museum gak apa-apa. Oh ya? Gak apa-apa. Terus ke keratonnya? Gak apa-apa. Ya, oh nanti iya. sadanya dilepas di sana. Oh nggih. Untuk guide-nya? Ya, nanti saya sambungkan. Oh gitu nggih. Nggih. Nah, kita beli tiket dulu pemirsa. Sepertinya video ini nanti sangat panjang sekali, tapi tentu nanti akan saya ringkas begitu ya. Nah di dalam itu ada foto apa itu, Paku Buwono sekarang, Paku Buwono ke-13 pemirsa, yang sekarang sedang jumeneng ya istilahnya begitu, di Keraton Kasunanan Hadiningrat ini. Jadi ini keraton pemirsa. Kalau yang di Mangkunegaran itu hanya Pura Mangkunegaran setingkat kadipaten. Tapi kalau yang keraton di sini ini, dulu di Kartasura dipindah ke sini. Bu, satu orang. Satu. Nggih, untuk per orangnya 25.000 pemirsa, 25.000 rupiah ya. Jadi Khamsah wa isrun, khamsata isrin rupiatan, matur suwun je. Dalam? Silahkan duduk nanti diantar. Silahkan duduk. Tunggu dulu ya, masuknya diantar. Oh nggih. Jadi kita duduk dulu pemirsa, nanti akan diantar begitu ya. Nah, atau langsung masuk aja. Begitu. Tiketnya seperti ini pemirsa. Sebentar. Nah, saya perlihatkan pada pemirsa ya. Jadi ini tiket pariwisata Keraton Surakarta Hadiningrat, Rp25.000. Hari ini hari Sabtu ya, tanggal 29 Juli tahun 2023 pemirsa. Assalamualaikum. Atau bisa langsung masuk Pak atau nunggu dulu? Oh injih, jadi kita tunggu dulu pemirsa untuk masuknya begitu, sambil menunggu petunjuk begitu ya dari pihak museum atau pihak keraton begitu. Jadi ada pemandunya begitu nanti yang menjelaskan kepada saya dan pemirsa terkait dengan museum di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Leres Pak nggih? Bapak asli mriki panjenengan? Abdin dalem nggih. Pun ganggu Pak nggih. Oh nembe injih. Oh injih.
Ben pinten bikak Pak nggih museum niki? Oh, Jumat mawon tutup nggih. Selain Jumat bikak nggih. Nggih. Tiap hari jam 9 sampai jam 2. Oh, jam 9 sampai jam 2. Khusus Sabtu Minggu sampai jam 4. Sampai jam 4 nggih. Sabtu Minggu jam 4. Oh, jadi untuk hari biasa pemirsa itu jam pinten Pak Bang? Jam 9 sampai jam 2 atau 14.00. Tapi untuk weekend atau akhir pekan seperti ini, Sabtu Minggu atau Sabtu Ahad itu sampai jam 4 atau jam 16.00 pemirsa waktu Indonesia Barat. Jadi lebih panjang karena banyak orang yang datang dari luar kota, tentunya memang ada toleransi waktu lebih panjang ya. Niki sampun Mak niki. Oh, sanes. Nggih. Kita tunggu dulu pemirsa untuk masuk ini ya. Mudah-mudahan agak cepat begitu karena supaya videonya juga tidak terlalu lama ya pemirsa. Niki jalan apa Mbah? Jalan Sidikoro. Jalan Sidikoro pemirsa, alamat museumnya itu. Pintu masuk museum keraton Jalan Sidikoro, nggih. Kalau kelurahan kali kecamatan pun apa Pak niki? Kelurahan Balowarti, kecamatan Pasar Kliwon pemirsa. Ya, ini beliau ini abdi dalem pemirsa, luar biasa. Budaya Jawa benar-benar dilestarikan ya. Semoga sampai seterusnya ya, sehingga generasi mendatang jangan sampai lupa akan budayanya begitu, karena sejatinya sebuah bangsa walaupun itu maju seperti kita lihat negara lain kayak Jepang, Inggris, tapi budaya tetap dilestarikan dan salah satunya adalah melalui budaya keraton seperti ini. Alhamdulillah begitu ya. Dan bapak-bapak ini saya melihat juga mungkin dari sisi usia udah senior ya, mudah-mudahan beliau semua ini sehat pemirsa ya, selalu sehat dan diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah Pak nggih. Luar biasa panjenengan. Injih. Kula saking Malang, Pak. Rombongan Piyambakan iki damel YouTube nggih. Nggih. Enten rencang wau sampun napa pun wangsul nggih. Asli mriki. Nggih. Kita tunggu dulu pemirsa karena masih lama. Nanti kita nyambung dulu ya. Pemirsa, sekarang saya ajak masuk ke Museum Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Assalamualaikum Pak. Kita serahkan karcisnya pemirsa. Ngapunten. Oh nggih, sudah, terima kasih. Nah, ini pemirsa Kompleks Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ya, yang merupakan museum begitu ya. Ada turis dari mancanegara pemirsa ya, turis asing begitu. Nah, seperti ini. Nah, pemirsa, ini ada foto Pakubuwono yang ke-12, kemudian Presiden Soekarno, Presiden RI pertama, kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 atau Gusti Raden Mas Dorojatun ya, yang pernah menjadi wakil presiden dan merupakan ayah dari Sultan Hamengkubuwono ke-10 saat ini. Nah, ini ada piagam penetapan pemirsa. Piagam penetapan kami Presiden Republik Indonesia menetapkan ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Ngaloga Abdurrahman Saidin Panatagama Khalifatullah ingkang kaping 9 kaping 9 ing Ngayogyakarta Hadiningrat pada kedudukannya dengan kepercayaan bahwa Sri Paduka Kanjeng Sultan akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk keselamatan daerah Yogyakarta sebagai bagian Republik Indonesia. Jakarta 19 Agustus tahun 1945. Jadi setelah merdeka ini pemirsa, 19 ini ya, 2 hari setelah tanggal 17 Presiden Republik Indonesia tertanda Soekarno. Terus ini juga pemirsa ya, saya tidak akan baca panjang pemirsa, piagam kedudukan. Nah, ini ada maklumat Sunan Pakubuwono ke-12 ya, tahun berapa ini? 1 September 1945, kemudian 1878.
Hijriahnya ini 24 bulan puasa. Nah, ini ada foto-fotonya pemirsa. Nah, ada Pakubuwono yang ke-5, yang ke-6, ke-7, 8, 9, 10, yang ke-11 dan yang ke-12. Ini yang ke-13 pemirsa. Nah, seperti ini kita ke sana pemirsa. Seperti ini kompleks di Museum Keraton. Nah, seperti ini pemirsa, luar biasa. Nah, ini apa ini Mbak? Oh, souvenir pemirsa. Bagi Anda yang berkunjung ke sini ada souvenir begitu ya. Ada batik, ada untuk oleh-oleh dan seterusnya. Asli sini Mbak? Oh, Karanganyar. Nggih. Monggo. Oh, itu ada fotonya Pakubuwono yang ke-10 itu kalau tidak salah. Betul Mbak? Oh ya. Ini juga pemirsa dengan GKR Hemas itu. Nah, ini. Nah, fotonya raja-raja. Ya, ini pemirsa. Museumnya seperti ini. Bangunannya memang bangunan lama ya. Jadi bangunan seperti ini itu pada masa dulu sudah sangat bagus sekali, megah itu. Mungkin kalau disesuaikan dengan zaman sekarang tentu bangunan ini jadul ya. Alias zaman dulu kuno begitu. Nah, ini ada foto-foto raja itu pemirsa. Pakubuwono begitu ya. Nah, seperti ini pemirsa, silahkan baca sendiri ya. Jadi bangunannya lama pemirsa. Pakubuwono 10. Waduh. Nah, ini ada apa ini? Trimurti ya, 3 badan, nama lain dari Dewa Iswara, dewa tertinggi dalam agama Hindu. Mencipta, Brahmana memelihara, Wisnu menyelaraskan. Oh, Dewa Siwanya nggak ada. Nah, seperti ini pemirsa. Ini peralatan upacara-upacara seremonial di keraton ya. Nah, seperti ini. Bangunannya bangunan lama pemirsa, bangunan kuno begitu ya. Nah, seperti ini. Ini ada jaran ini. Garak tempat minum kuda. Nah, ini ada relief apa ini pemirsa? Bagi Anda yang paham silahkan menuliskan di kolom komentar. Ini ada yang mandu di dalam, kita dengarkan. Oh, Solo Basahan pemirsa. Nah, ini wayang pemirsa ya. Wayang ini merupakan seni ya atau budaya yang pernah digunakan Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam di Jawa ya, khususnya oleh Sunan Bonang, Sunan Kalijaga begitu ya. Melalui metode wayang, cerita-cerita dan dimasuki nilai-nilai agama sehingga masyarakat di Jawa ini merasa nyaman dan tidak merasa asing begitu dengan masuknya Islam yang dengan metode akulturasi, yaitu percampuran 2 kebudayaan. Nah, ini menceritakan kisah Mahabharata, yaitu bercerita adegan zaman Purwo, zaman Panji. Adegan wayang ini Prabu Angkling Darmo kepada Dewi Widato, Dewi Widati, Dewa Widaningsih. Terus terang saya kurang hafal kalau soal dunia pewayangan ya pemirsa. Kalau Anda paham silahkan tulis di kolom komentar begitu. Nah, seperti ini ada dalangnya. Ya, ini museum.
Nah, seperti ini pemirsa. Ini ada wayang apa ini? Gamelan ya. Begitu, alat-alat musik itu untuk wayang ya. Seperti ini. Nah, ini ada tari topeng ya. Tari topeng. Tuh. Saking pundi mbaknya? Dari Klaten. Oh, dari Klaten mriki. Nggih. Sering ke sini? Enggak, jarang. Oh, baru kali ini nggih. Iya, soalnya enggak pernah keluar. Oh, iya. Nah, ini pemirsa ada relief-reliefnya. Nah, seperti ini suasananya di Museum Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat pada siang hari. Saat ini cuaca cerah dan cukup panas ya, terik di luar begitu. Dan di dalam ini sangat dingin, bukan dingin ya, tidak panas gitu loh, sejuk begitu. Ya, bangunan kuno ini pemirsa ya, bangunan lama begitu. Bangunan keraton pada zamannya bangunan seperti ini itu sudah sangat mewah sekali pemirsa. Ini ada wilujengan apa ini ya. Nah, ini ada seperti pendopo apa ini apa semacam padepokan apa masjidnya. Oh, ini Masjid Demak nih. Oh iya, ada tulisannya Masjid Demak pemirsa. Ini masjid yang ada di Kabupaten Demak yang dulu dibangun Wali Songo untuk ibadah, untuk rapat-rapat musyawarah dalam penyebaran Islam di Jawa ya. Kalau kita baca sejarah begitu ya. Nah, Al-Quran dengan terjemahan bahasa dan huruf Jawa. Sekali lagi Keraton Surakarta ini adalah pecahan dari Kerajaan Mataram Islam yang dulu pecah antara Surakarta di sini dan Yogyakarta ya. Wilujengan merupakan selamatan yang sudah mentradisi di masyarakat Jawa. Doa-doanya memakai lafal Islam, tetapi kelengkapannya menggunakan sesaji cara Jawa akulturasi, percampuran Islam dan budaya Jawa. Nah, ini ada pemandunya memang pemirsa. Jadi pengunjung wisatawan yang datang ke museum ini dijelaskan isi yang ada di museum ini, makna-makna, arti dan seterusnya. Karena tentu kalau kita bicara budaya, sejarah, tidak semua orang paham. Nah, memang kalau akhir pekan begini ramai pemirsa. Sekali lagi museum ini kalau hari biasa itu dibuka dari jam 9 sampai jam 2, jam 14.00. Kemudian kalau akhir pekan weekend yaitu Sabtu dan Ahad atau Minggu itu sampai jam 16.00 atau jam 4 sore begitu. Nah, seperti ini. Ini kereta jenazah pemirsa ternyata. Jadi kalau Sultan meninggal, keretanya peti jenazahnya di sini. Ditutup kain. Larangan untuk tidak boleh memotret benda itu. Sampai sekarang. Dulu belum ada undang. Ini untuk siapa? Raja Pauboro 10 dengan permaisuri yang cantik tadi. Jelas ya? Sekarang kita lanjutkan menuju ke sebuah sumur yang unik. Ini ada artinya lagi di sini. Filosofinya ada. Ini kita terangkan. Nih, adik-adik, bapak ibu, saya jelaskan dulu. Ini ada sebuah lokasi yang sangat istimewa. Kalau keterangan tidak tahu Anda. Ini namanya Sumur Kadipaten Anom atau Sumur Songo. Kaprah banyak nyebut Sumur Sangan, Sumur Songo. Karena apa? Yang membuat PB9. Dulu beliau selalu mengadakan meditasi berdoa pada Tuhan dengan cara unik, yaitu tidur di atas sumurnya, dikasih papan, dikasih pelepah daun pisang 1 lembar. Doanya beliau selalu Tuhan mengabulkan. Maka beliau menyabda, barang siapa besok yang ingin ngalap berkah di sini, semoga
Tuhan mengabulkan dengan catatan ikhlas lahir batin. Yaitu dengan cara satu, minum airnya ini yang disediakan petugas ini boleh minum langsung gratis. Yang kedua, cuci muka, cuci tangan itu. Semoga nanti Tuhan mengabulkan doa-doa Anda. Terutama satu, siapa tahu yang belum punya jodoh segera jodoh. Yang belum yang omongan, ya monggo silakan. Sing urung duwe bojo dan duwe bojo, yang belum punya anak turun segera punya. Maka di sini banyak diambil oleh para perias-perias untuk nyarapi manten. Ini namanya sumur Kadipaten Ranom atau sumur Songo. Boleh silakan, tidak usah bayar, gratis. Monggo silakan, siapapun boleh minum. Boleh minum, Pak ya? Boleh silakan, monggo. Dari mana, Mas? Saking Malang, Pak. Malang. Oh. Nggih, panjenengan sampun dangu, Pak. Dereng nembe tahun 8 doso. Termasuk abdi dalem, Pak nggih. Abdi dalem pemandu. Asli pundi, Bapak? Kula Sukoharjo. Sukoharjo dengan Bapak sinten? Setiadi. Bapak Setiadi, pemirsa, luar biasa. Setiadi. Oh. Atau Kanjeng Raden Temenggung Setiadi Sobudoyo. Oh, nama lengkapnya. Apa panggilan sehari ya Setiadi itu aja. Oh, nggih. Kanjeng Raden Tumenggung Setiadi nggih. Setiadi Sobudoyo. Waduh, agak sulit pemirsa saya menghafal ini, mohon maaf ini. Cuma Setiadi itu aja. Ya. Oh, nggih. Ini setelah dari museum ini apakah masuk keraton, Pak? Bisa atau cukup dari museum ini aja? Tadi udah dari keraton tadi. Urutnya keraton dulu baru museum. Oh, gitu. Oh, berarti saya masuknya yang sana tadi ya? Mau ke keraton. Bisa ya? Boleh ya sekarang? Sendirian? Sendiri. Nanti bisa. Nanti bisa saya terus bisa nanti. Oh, iya. Selesaikan dulu lah, Bapak. Oh, nggih. Bisa. Oh, nggih. Ini bisa dulu, nanti tak dami lagi sana. Nggih, ini channel YouTube banyak penontonnya, Pak ini. Oh, Jadi iya. insya Allah nanti pemirsa juga bisa lebih paham tentang keraton ini. Memang tidak semua itu tahu ya. Kadang-kadang itu pemandu itu rata-rata tuh enggan menerangkan indah itu karena cuma foto jalan. Sebenarnya itu sayang. Biar tahu betul ora kandane ora jari masuk keraton tidak sekedar kita masuk kagum foto-foto bukan. Banyak sekali pendidikannya. Oh, betul nilai-nilai pendidikan edukasi itu ya. Iya. Maka dari saya sendiri ada 4. Wisata budaya, wisata sejarah, wisata religi, wisata edukasi. Oh, nggih. Nggih, dilanjutkan dulu, Pak. Mangke. Sumurnya dalam, Mas, ini. Ngambilnya pakai timba ya? Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, kita setelah ini tetap jalan begitu ya, untuk berkeliling di area museum dan keraton begitu. Atau kita jalan dulu saja. Oh, niki Pak nggih. Atau karena keterbatasan waktu misalnya ke sana sendiri bisa, Pak? Oh, bisa. Oh, nggih. Saya karena waktunya ini kan terbatas YouTube ini. Ini nggih. Ini kereta apa ini? Jelasan dulu ya. Ini. Sudah masuk semuanya, monggo. Silakan Mas, yang masih di luar segera merapat. Ini sudah masuk ke wilayah musuh berarti. Nanti Anda menjumpai banyak benda-benda dikasih kentang sama seperti ini. Ini bukan untuk makan di sini, bukan untuk orang mengatakan mau sirik-sirik tangan tidak. Mesti semua ada permohonan pada Tuhan, pengajak permohonan pada Yang Maha Kuasa. Semoga yang dari sini semua tidak ada halangan apapun. Selamat. Yang kedua, Anda lihat ini kereta yang besar ini. Ini namanya kereta Kiai Budo. Ini dulu adalah milik Pak Guru II pendiri Keraton Surakarta yang satu-satunya digunakan. Dulu kenangan dari VOC, VOC Belanda. Yang kedua, kereta ini setelah diselidiki ternyata paling tua, paling sepuh di Pulau Jawa, bahkan di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, paling tua ini. Yang ketiga, istimewanya lagi, kereta ini dulu dari Keraton Kartosuro menuju Desa Solo tadi tidak ditarik dengan kuda, tidak dengan manusia, tidak dengan gajah, tidak dengan sapi, apa? 8 ekor maeso. Maeso itu kebo warnanya putih. Pernah lihat? Yang kemarin malam Solo dikirap, ya saya sendiri pas kemarin itu mengawal pusaka nomor 1 sampai jam 3:30 pagi baru selesai. Itu turunan dari kuda. Yang terakhir di sini benda-benda ini setiap saat
orang Jawa mengatakan ini kadang dikasih saji ada yang banyak ada yang sedikit nama. Oke pemirsa, saya jalan duluan ya karena biar waktunya nanti tidak tersita banyak begitu. Ini juga kereta begitu ya. Ini yang banyak foto-foto raja begitu ya. Nah, ini apa ini pemirsa? Kayak kotak harta karun ini. Nah, ada payung-payung apa ini dulu? Pusaka-pusaka ini ya. Pedang-pedang, keris, tembak, ini apa ini? Senapan ya. Senjata ini panah ya. Ya. Ini seperti Pangeran Diponegoro ini kayaknya. Raden Mas Ontowiryo ini ya. Atau pejuang pada masa itu ini. Kalau yang pakai jubah begini lebih identik dengan budaya Arab ya. Kalau yang blangkon, baju begini adalah budaya Jawa. Ini Jenderal KGPH. Kalau nggak salah KGPH itu Kanjeng Gusti Pangeran Haryo ya, Adipati Panembahan Jatikusumo. Nah ini mohon maaf videonya agak panjang pemirsa. Saya percepat ya. Nah ini seperti ini halamannya. Luar biasa, ini tadi saya sudah lewat sini pemirsa. Sekarang pemirsa saya ajak masuk untuk ke kompleks keratonnya ya. Jadi kalau lewatnya itu memang dari museum ini, bukan dari keratonnya yang menika Pak nggih? Oh ya. Ini tadi saya sudah ajak lewat sini pemirsa. Sekarang saya ajak pemirsa untuk masuk ke tempat keraton yang di sebelah sana ya. Nah, kita tadi muter ya. Di sana, sana, kembali lagi ke sini dan ini kita masuk ke area keraton begitu. Nah, ini pemirsa dari jadi alas kaki dilepas pemirsa. Jadi tidak boleh memakai alas kaki karena tempatnya Halaman raja kalau dinilai kurang sopan. Betul. Kita letakkan di sini. Nah, langsung bisa Mas ya? Iya, langsung bisa. Oke, terima kasih. Nah, ini pemirsa tempatnya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Karena tempat raja begitu, tapi ini ada yang pakai sepatu juga. Jadi nggak pakai sandal ini. Kalau bahasa Jawanya itu medi ya. Nah ini ada Sinuhun Pakubuwono ke-6, Pakubuwono ke-12, kemudian siapa lagi ini? Sultan Agung Hanyokrokusumo ya. Luar biasa yang terkenal melawan Belanda atau VOC. VOC ya pemirsa, bukan TBC ya. Pakubuwono 1, Pakubuwono 2 dan seterusnya. Ya, ini foto raja-raja. Saya agak percepat aja ke sebelah sana pemirsa. Ini pendopo ya. Ini dalam di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Ada pembatasnya berupa tali. Sepertinya kita nggak boleh masuk kalau ada talinya ini. Nah, seperti ini. Di dalam Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini. Jadi ini pusatnya intinya di sini ini pemirsa, tempat tinggal raja ini. Pakubuwono ini ya. Nah, ini batas pengunjung ya. Nah, seperti ini. Karena ini sakral ada talinya. Pemirsa, ada pembatasnya begini. Ya, sehingga kita hanya bisa dari sini melihat begitu. Itu area raja di dalam sini. Nah, pemirsa kalau kemarin mendengar rame-rame di Keraton Kasunanan ya di sini inilah pemirsa. Ini ada semacam menara begitu yang biasanya di layar televisi muncul terlihat dari depan tadi itu ini. Nah, pintu depannya yang tadi foto itu di sana itu. Ya. Ini ada pemandu guide yang menjelaskan kepada wisatawan tentang Keraton Kasunanan ini pemirsa.
Ada patung-patung ya ini. Saya kurang tahu patung apa ini. Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Nah, ini sampai ke sana. Sekali lagi pemirsa, ini merupakan suatu budaya ya, culture, sehingga kita tidak boleh buru-buru mengatakan ini musyrik apa-apa misalnya. Itu karena innamal a'malu binniyat. Assalamualaikum. Ya. Jadi keraton ini merupakan terusan ya dari kerajaan Mataram Islam begitu. Jadi kita ucapkan salam begitu pemirsa. Areal keraton seperti ini ya. Ini ada stop limit visitor ya, batas pengunjung ya begitu. Nah, ini areal keraton ini pegawai atau abdi dalem sepertinya begitu yang ada di areal Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Mudah-mudahan konflik yang ada segera tuntas sehingga memang konflik keluarga apalagi itu kadang lebih runyam begitu kalau antara satu pihak dengan pihak yang lain, karena namanya keluarga itu ada ewuh pakewuh begitu biasanya. Ada perasaan yang lebih mendalam, lebih keras, sehingga lebih kompleks dalam memediasi suatu konflik persoalan begitu pemirsa. Pemirsa silakan browsing sendiri, saya tidak akan bicara panjang lebar soal itu. Ini pohon-pohonnya pemirsa, saya nggak tahu ini pohon apa ini pemirsa ya, supaya rindang begitu ya. Areal keraton ya seperti ini ya, bentuknya pendopo, cungkup atau apa seperti itu, karena ini merupakan budaya Jawa ya. Jadi ini kalau sekali lagi Keraton Surakarta ini adalah pecahan dari kerajaan Mataram Islam. Mataram Islam sebelumnya adalah kerajaan Pajang. Pajang sebelumnya kerajaan Demak. Demak sebelumnya Majapahit. Majapahit sebelumnya ada kerajaan Singosari, Kediri. Nah itu kalau saya jelaskan sangat panjang sekali pemirsa di sini ya. Saya cukup menjelaskan situasi di sini. Sekali lagi ini hari Sabtu. Sekarang pada tanggal 29 Juli 2023. Waktu menunjukkan pukul 14:10 waktu Indonesia Barat ya. Seperti ini arealnya begitu. Ada pepohonan-pepohonan ya. Pengunjung sekali lagi tidak boleh masuk ke dalam, hanya dari sini pemirsa. Seperti yang Anda saksikan ini wisatawan yang mendapatkan penjelasan dari guide begitu. Coba kita ikut mendengarkan pemirsa. Ya, anak cucu kalau sudah menikah harus keluar, kalau belum menikah masih di dalam. Karena keraton ini ya, kalau anak laki kan banyak sekali. BB12 mempunyai putra putri dalam 35 anak dari 6 istri. Jadi banyak, keluar semua. Tidak boleh kecuali putra mahkota, karena besok menggantikan sebagai tahta Pakubono yang ke-13. Jadi Pakubono yang ke-14 ya. Jadi keraton ini mempunyai ciri-ciri. Dua ciri-ciri itu apa cirinya keraton? Ada yang tahu? Ciri-cirinya keraton ada dua apa? Alun-alun utara dan selatan. Diibarkan mulai dari lahir sampai mati. Di sana pasti ada pohon beringin kembar. Melambangkan apa? Jangan Golkar loh. Ya, pohon beringin itu apa lambangnya? Pengayom. Kita masuk keraton pasti ada semua filosofinya. Apa filosofinya? Misalnya gapuro. Oh, gapurnya apa? Ampunan, gopur. Gapuro. Mau masuk keraton pasti ada kori. Kori itu artinya apa? Pintu. Kori Brojonolo, yang itu gerbang tadi gede itu loh. Namanya Kori Brojonolo. Kori pintu, Brojo tajam, nol itu hati. Dulu kalau membawa senjata tajam nggak boleh masuk. Ada penjaganya. Ya. Ini yang pakai baju kuning Gusti Kanjeng Ratu Andarsari, adiknya Raja Sangka. Gusti Kanjeng Ratu Andarsari pemirsa, adiknya Pakubono ke-13 sekarang yang memakai baju coklat itu ya. Pakubono 12 nomor 25. Karena anaknya sudah 5 anak. Jadi nomor 25 anak.
ini tamu-tamunya dari Putri Siak Pemuda Trisakti. Ya. Nanti ada perjamuan makannya di. Yang menarik pemirsa, ini tanahnya apa? Pelatarannya juga tanah ya, jadi tidak dipaving begitu ya. Rumput juga tidak ada di sini, artinya benar-benar nuansanya masih lama begitu ya. Artinya sejak dulu ya seperti ini, ketika masa penjajahan, masa kemerdekaan, sampai masa pasca kemerdekaan seperti sekarang. Halaman dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ya seperti ini, bentuk keratonnya begini. Sekali lagi dulu Keraton Surakarta itu ada di Kartasura sebelum dipindah ke sini pemirsa, di Balowerti ini. Nah sekarang sudah di sini ya, karena dulu ada konflik yang di sana. Ini ada tamu-tamu yang kelihatannya membicarakan persoalan penting di lingkungan keraton ini pemirsa ya. Kita lihat, artinya ini keluarga keraton, ada tamu keraton begitu ya. Jadi yang saya ya hak berdua nggak boleh dipanjang. Dua anak raja itu bermainnya di halaman keraton. Sekarang nggak keluar main HP. Ini nggak di sini. Jadi ini adalah inti atau pusat dari Keraton Kasunanan Surakarta atau Keraton Surakarta, Keraton Solo ya ini pemirsa. Pendoponya ini pusat pemerintahan, pusat kekuasaan. Ibarat presiden ini istana kepresidenan di sini. Ya, kalau kita bicara Indonesia ini kan banyak istana presiden. Ada Istana Merdeka, ada Istana Negara di Jakarta, ada Istana Bogor, ada Gedung Agung di Yogyakarta di Jalan Malioboro, ada Istana Cipanas di Puncak, kemudian ada juga Istana Tampak Siring ya di Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali begitu, Istana Presiden. Nah, kalau ini Istana Raja Surakarta di sini. Dulu sempat menjadi daerah istimewa Surakarta atau DIS selama 10 bulan sebelum akhirnya dicabut. Pemirsa mungkin bisa lihat di YouTube saya yang tentang Pura Mangkunegaran ya. Saya sudah jelaskan di situ di konten saya sebelum ini ya. Nah, kemudian dicabut begitu karena ada penolakan atau apa, sehingga tersisa hanya daerah istimewa Yogyakarta sampai sekarang. Artinya daerah istimewa itu daerah yang istimewa, beda dengan daerah-daerah lain. Seperti gubernurnya dijabat oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9, tidak ada pemilihan. Kemudian ada namanya ijab kabul begitu waktu itu ya, ketika Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 atau Gusti Raden Mas Dorojatun mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau Hamengkubuwono ke-10 ini Gusti Raden Mas Herjuno Darpito namanya. Kalau sekarang penguasa dari Keraton Kasunanan Surakarta ini adalah Pakubuwono ke-13 yang memiliki nama asli Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hanggabei kalau nggak salah begitu ya. Yang waktu itu sempat terjadi konflik dengan adiknya yaitu Gusti Kanjeng Pangeran Tejowulan ya. Kalau saya salah penyebutan gelar mohon dimaafkan. Nah, seperti ini ya. Ini menara begitu ya. Saking pundi, Pak? Nganjuk. Oh, Nganjuk pundi, kecamatan? Wilangan. Oh, Wilangan. Kula Kediri aslinya. Oh, Kediri. Tapi tinggal di Malang. Oh, Malang. Nggih. Nganjuk pemirsa, warganya Pak Marhen Jumadi. Iya, iya. Nggih, baru kali ini Pak ke sini. Sudah betul. Oh, sudah sering nggih? Iya. Oh, nggih. Ya, Mas. Monggo Pak, monggo nggih. Dari Nganjuk pemirsa beliau ini ya. Kota Angin ya. Luar biasa, tonggone Kediri ya, platnya sama-sama AG ya. Ya, Kediri, Nganjuk, Tulungagung, Blitar, Trenggalek, AG itu mana lagi? Sudah ya. Itu. Nah, mungkin begitu saja pemirsa video saya akhiri sampai di sini biar tidak terlalu panjang. Nanti pemirsa jenuh kalau terlalu panjang ya. Mudah-mudahan pemirsa yang menyaksikan video saya ini sehat walafiat. Kemudian juga yang belum pernah ke Keraton Kasunanan Surakarta ini monggo untuk melihat tentang sejarah Indonesia pada masa lalu itu seperti ini. Sebelum merdeka ada namanya kerajaan-kerajaan yang kemudian saat ini terintegrasi menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia begitu ya, di mana Indonesia ini wilayahnya sangat luas sekali. Jadi ini sudah ganti lagi wisatawan, ada pemandunya juga pemirsa. Setiap hari seperti ini. Karena ini weekend harusnya sudah ditutup, tapi karena weekend ini sampai jam
4 sore atau jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.